Serangan Israel terhadap Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025 menandai babak baru hubungan keduanya yang telah memanas hampir 50 tahun ini. Saat Iran masih berada dalam sistem monarki di bawah dinasti Pahlavi, mereka sempat menjalin hubungan hangat dengan Israel. Hubungan kedua negara ini berubah setelah revolusi Iran 1979. Iran mulai menunjukkan solidaritasnya pada Palestina dan menentang keberadaan Israel yang mengancam kawasan Timur Tengah. Bagaimana kisahnya? Sebelum revolusi Iran tahun 1979, hubungan antara Iran dan Israel sangat erat, terutama ketika Iran berada di bawah pemerintahan dinasti Pahlavi. Hubungan ini dimulai pada tahun 1947 ketika Iran menjadi anggota Komite Khusus PBB untuk mencari solusi bagi masalah Palestina pasca berakhirnya kontrol Inggris. Iran awalnya mengusulkan solusi federatif, yakni mempertahankan Palestina sebagai satu negara dengan parlemen tunggal yang dibagi menjadi wilayah Arab dan Yahudi. Pada 1948, setelah Perang Arab-Israel pertama, Israel memperluas wilayahnya melebihi batas yang ditentukan oleh PBB. Akan tetapi Iran di bawah pemerintahan Syah Muhammad Reza Pahlavi menjadi negara mayoritas Muslim kedua setelah Turki yang mengakui Israel secara resmi. Pengakuan ini terutama dilatar belakangi oleh kepentingan melindungi aset-aset Iran dan warganya di Palestina. Hubungan tersebut sempat merenggang pada awal 1950-an ketika Muhammad Mossadegh menjabat sebagai Perdana Menteri Iran. Semua berubah drastis ketika revolusi Iran meletus pada 1979. Rezim baru Iran di bawah Ayatollah Khomeini membawa angin ideologis yang keras. Anti-Zionisme menjadi pilar utama politik luar negeri Iran. Israel dilabeli sebagai setan kecil dan simbol penindasan terhadap Palestina. Hubungan diplomatik pun putus dan Iran berbalik menyerukan penghapusan Israel dari peta dunia. Awal 2000-an menjadi era baru permusuhan. Terpilihnya Mahmud Ahmadinejad sebagai presiden Iran memperkuat posisi Iran sebagai ancaman bagi Israel. Program nuklir Iran di era Ahmadinejad yang berkembang pesat memicu kekhawatiran Tel Aviv. Di masa ini pula, perang kedua negara tak melulu memakai senjata, namun dilakukan dengan perang proksi yang dilakukan tanpa pertempuran. Strategi perang proksi Iran dilakukan dengan mendanai dan mempersenjatai kelompok seperti Hezbollah, Hamas, dan Houthi. Iran membangun lingkaran tekanan terhadap Israel. Perang saudara Suriah bahkan dimanfaatkan Iran untuk mendekat ke perbatasan Israel dengan mengirim senjata ke Hizbullah melalui wilayah Suriah. Israel berupaya mengisolasi Iran melalui diplomasi, termasuk menjalin hubungan resmi dengan negara-negara Arab lewat Abraham Accords. Keberhasilan normalisasi dengan Uni Emirat Arab pada 2020 menjadi pencapaian penting bagi Tel Aviv. Namun saat perang Israel-Hamas pecah pada Oktober 2023, serangan Israel ke Gaza memicu kecaman global. Iran memanfaatkan momen ini untuk menguatkan pengaruhnya yang siap menggempur Israel dari berbagai arah, hingga akhirnya konflik bersenjata pun kembali terjadi saat ini. Meski diisolasi melalui berbagai sanksi oleh Israel dan sekutunya, nyatanya Iran tetap mampu mengembangkan kekuatan militernya. Lantas, bagaimana cara Iran bisa mengembangkan kemampuan militernya seperti saat ini? Kemampuan militer Iran terbukti tidak dapat diremehkan. Hal ini terlihat dari serangan Iran sejak 13 Juni 2025 ke wilayah Israel. Meski dilindungi oleh berbagai sistem pertahanan udara canggih seperti Iron Dome, serangan Iran tetap dapat menembus pertahanan Israel. Kota-kota di Israel seperti Haifa, Tel Aviv, maupun Yerusalem tak luput dari serangan rudal Iran. Kemampuan militer Iran ini juga terlihat dalam serangan setahun lalu, tepatnya pada 14 April 2024. Saat itu Iran meluncurkan ratusan pesawat nirawak dan misil balistik, serta puluhan rudal jelajah ke Israel. Ada 180 drone, 110 rudal balistik, dan 30 rudal jelajah yang diluncurkan Iran untuk menyerang seluruh wilayah Israel pada dini hari, meski akhirnya serangan ini berhasil ditangkal oleh Israel. Pesawat nirawak Iran juga tercatat dipakai sejumlah negara termasuk Rusia. Institute for War and Peace Reporting pada 2022 menyebutkan Rusia memesan 2.400 pesawat nirawak Iran model Shahid 136 dan Shahid 131. Lembaga United States Institute of Peace dan The Premier Iran juga melaporkan hingga awal 2024 Iran telah memasarkan pesawat nirawak buatannya ke 5 negara dan 7 milisi di Timur Tengah. Sementara kemampuan Iran dalam pengembangan rudal balistik terlihat dari serangan beruntun rudal balistik Iran ke Israel pada Oktober 2024. Iran menggunakan rudal hipersonik canggih Fatah yang dalam bahasa Iran memiliki arti penakluk. Rudal Fatah dapat mengangkut hulu ledak berbobot 350 hingga 450 kg. Hulu ledak seberat itu sudah cukup untuk diberi berbagai jenis peledak, termasuk peledak nuklir. Sejarah panjang hubungan Iran-Israel adalah kisah panjang tentang kepentingan dan ideologi. Lika-liku hubungan ini menggambarkan betapa dinamisnya politik internasional, bahwa sekutu bisa berubah menjadi musuh, dan musuh lama bisa kembali dirangkul jika situasi mendesak.
Relasi keduanya menunjukkan bahwa dalam politik internasional tidak ada kawan atau lawan abadi. Kalau menurut sahabat Kompas, apa tanggapannya terkait konflik terbaru antara Israel-Iran?